warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Profesor Hamzah Fansuri selaku dosen pengampu mata kuliah unsur senyawa anorganik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai asam sulfat. Sebelum memulai pemaparan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut ini merupakan anggota kelompok kami. Halo sobat, kalian tahu nggak sih apa itu asam sulfat? Asam sulfat merupakan sebuah bahan kimia yang populer di kalangan industri loh. Asam sulfat juga biasa dikenal dengan H2SO4, berwujud cairan tak berwarna, bersifat korosif dan berbahaya. Titik didihnya mencapai 337 derajat Celcius dan densitas 1,84 gram per mililiter. Nah, melalui pembahasan yang tadi, kayaknya kalian udah mulai ngerti nih apa itu asam sulfat. Untuk kalian bisa mengenal asam sulfat lebih lanjut, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Asam sulfat banyak digunakan dalam kegiatan industri loh. Ternyata pada faktanya asam sulfat telah digunakan sejak lebih dari 200 tahun yang lalu. Wah, ternyata keren juga ya. Berdasarkan diagram di atas, menurut Global Sulfuric Acid International Market, ternyata peningkatan permintaan asam sulfat makin tahun makin meningkat. Namun terjadi penurunan pada tahun 2020 karena adanya virus corona yang menyebabkan ruang gerak menjadi terbatas. Tetapi seiring dunia yang semakin membaik, teknologi, internet, dan industri yang semakin meningkat, sehingga permintaan asam sulfat pun akan semakin meningkat. Diperkirakan hingga tahun 2030 permintaan asam sulfat semakin naik. Itu dia keadaan Global Sulfuric Acid International Market yang telah saya paparkan. Selanjutnya lanjut ke bagian kedua yang dilanjutkan oleh rekan saya. Tahukah kamu bahwa maraknya penggunaan mobil listrik dan juga meningkatnya pasar mobil listrik saat ini yang sudah merajalela di Indonesia tentunya, itu juga mendorong ekspansi dari pasar asam sulfat itu sendiri. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sebelumnya, mari kita kaji lebih lanjut mengenai penggunaan atau konsumsi asam sulfat secara global. Information Handling Services atau IHS Markit pada tahun 2020 sudah meriset mengenai penggunaan asam sulfat secara global dan didapati data sebagai berikut ini. Berdasarkan data yang didapat dari IHS Markit pada tahun 2020 yang disajikan dalam bentuk diagram, didapati bahwa Cina atau Tiongkok merupakan pasar utama asam sulfat yang menyumbang lebih dari 35% konsumsi pada tahun 2020. Diikuti juga dengan Amerika Utara dengan sekitar 13% konsumsi, Afrika, Amerika Latin, Eropa Timur dan Barat, serta Timur Tengah juga merupakan pengguna besar asam sulfat secara global. Pasar asam sulfat ini sendiri juga diperkirakan akan terus naik dalam 5 tahun ke depan. Asam sulfat secara umum dapat digunakan dalam berbagai macam bidang dan sektor industri. Di antaranya adalah sektor agrikultural, sektor pertambangan dan metalurgi, bidang kimia atau untuk chemical, dan bidang-bidang lainnya. Namun berdasarkan riset dari Emergent Research pada tahun 2023, salah satu pasar utama penjualan asam sulfat adalah meningkatnya permintaan asam sulfat di sektor pertanian, yaitu untuk pembuatan pupuk atau fertilizer. Kembali ke topik awal tadi, mengapa meningkatnya penjualan atau pasar mobil listrik dapat meningkatkan atau mendorong ekspansi dari pasar asam sulfat? Jawabannya adalah karena dalam mobil listrik membutuhkan baterai, dan asam sulfat sendiri dibutuhkan atau dapat dikatakan sangat dibutuhkan dalam pembuatan baterai dari mobil listrik itu sendiri. Asam sulfat sering juga disebut dengan King of Chemicals. Hal ini dikarenakan asam sulfat termasuk ke dalam 10 besar kelompok bahan kimia terpenting di dunia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena asam sulfat merupakan senyawa esensial di mana dapat digunakan dalam berbagai sektor industri, dan juga asam sulfat merupakan bahan baku dari produk-produk yang kita gunakan sehari-hari. Nah, kira-kira di industri apa saja ya asam sulfat ini digunakan? Penggunaan asam sulfat dalam produksi kimia termasuk pembuatan kaprolaktam untuk serat nilon dan titanium dioksida yang merupakan pigmen putih cerah. Selain itu, asam sulfat diperlukan untuk menghasilkan asam fluorida yang menggantikan klorofluorokarbon atau CFC yang biasanya digunakan dalam lemari es atau sistem pendingin udara. Asam sulfat juga digunakan untuk membuat bahan peledak.
Dengan cara menambahkan asam nitrat dan asam sulfat ke dalam selulosa akan membentuk nitroselulosa yang sangat mudah terbakar. Untuk itu, jika ingin membeli asam sulfat memerlukan izin. Asam sulfat dengan tingkat komersial dijual dengan minimal konsentrasi 95%. Dalam industri pangan, asam sulfat sering digunakan untuk mengeringkan makanan tertentu seperti buah-buahan atau untuk menghentikan pertumbuhan bakteri dan mikroba berbahaya lainnya yang dapat mempercepat proses pembusukan. Pada proses pengeringan ini, asam sulfat terkonsentrasi tidak bersentuhan langsung dengan buah, melainkan digunakan untuk mengeringkan udara di sekitarnya dan menghilangkan kelembapan sehingga dapat membantu dan mempercepat proses dehidrasi buah-buahan. Yang terakhir, kegunaan asam sulfat pada industri logam. Asam sulfat sangat berguna dalam pengolahan logam, seperti pada proses pembersihan dan pelapisan listrik. Misalnya, digunakan untuk membersihkan besi dan baja sebelum dilapisi dengan timah atau seng. Langkah ini sangat penting dalam mencegah karat atau oksidasi besi atau baja. Lapisan timah atau seng berfungsi untuk perlindungan ekstra terhadap oksidasi. Asam sulfat juga sering disebut juga dengan asam baterai karena asam sulfat ini berfungsi untuk menyimpan dan menghantarkan arus listrik. Jadi, kehadiran air suling murni dalam asam sulfat menghasilkan hidrogen dan sulfat, melepaskan elektron negatif berpindah dari plat negatif ke plat positif, sementara ion sulfat menggantikan kehilangan ini di plat elektroda bermata negatif. Kemudian bereaksi dengan timbal membentuk timbal sulfat. Asam sulfat ini sangat cocok untuk reaksi ini karena merupakan asam diprotik yang mampu melepaskan dua protonnya sekaligus. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peran asam sulfat dalam proses industri. Dalam pembuatan pupuk superfosfat, asam sulfat berperan dalam proses asidulasi untuk melarutkan fosfat yang terikat kuat pada batuan fosfat sehingga fosfat dapat diubah menjadi pupuk superfosfat yang mudah diserap oleh tanaman. Selain itu, asam sulfat juga digunakan untuk meningkatkan reaktivitas fosfat alam dalam pembuatan pupuk superfosfat. Dalam pertambangan, asam sulfat digunakan dalam proses acid wash untuk menurunkan kadar pengotor pada biji hasil proses Merrill-Crowe. Dalam industri baterai, asam sulfat berperan sebagai larutan elektrolit pada pembuatan baterai untuk industri otomotif. Selain itu, asam sulfat digunakan dalam proses pelindian untuk perolehan nikel dan kobalt dalam daur ulang baterai. Pada proses pembuatan serat rayun, asam sulfat berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi tetraamine Cooper 2 dengan serat selulosa kayu. Selain itu juga, asam sulfat juga digunakan dalam proses pembuatan larutan spin bed pada proses pembuatan serat rayun. Dalam proses pembuatan deterjen, asam sulfat digunakan sebagai agen pengoksidasian yang membantu dalam sintesis bahan baku deterjen seperti alkil sulfat. Selain itu, asam sulfat juga berperan sebagai katalisator dalam reaksi pembentukan deterjen, seperti dalam pembuatan natrium lauryl sulfat. Nah, gimana nih teman-teman setelah mendapatkan insight baru mengenai asam sulfat? Sangat seru bukan? Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kalian ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.